Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Studyverse. SMK bisa, BMW SMK bisa, SMK hebat. Saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika. Prestasi yes, narkoba no. Prestasi yes, narkoba no. Generasi harapan bangsa bersatu, maju dan optimis. SMK Negeri 1 Sawan, indah, ceria, jaya, 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 yeah. Kali ini kita akan membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan iptek? Ilmu pengetahuan teknologi atau sering kita dengar dengan kata iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Adapun beberapa manfaat iptek secara umum yang kita ketahui. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang ketiga, dapat membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Keempat, memberikan kesempatan pada manusia untuk mengejar masalah sosial seperti etika, estetika, pendidikan, dan keadilan. Nah, adapun pengaruh positif kemajuan iptek di bidang pendidikan, yang pertama, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Yang ketiga, teknologi menawarkan media audio, visual, yang interaktif pada proses pembelajaran. Di bidang ekonomi, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Ketiga, peningkatan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. Di bidang sosial budaya, 1. Dengan adanya iptek kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Kedua, hubungan sosial antara masyarakat yang berbeda suku, bangsa, agama, budaya, dan daerah dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Dengan memanfaatkan sosial media, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di bidang politik, yang pertama, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, munculnya berbagai partai politik. Yang ketiga, transparansi politik berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun pengaruh negatif kemajuan iptek. Di bidang pendidikan, yang pertama, penyalahgunaan teknologi, yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan. Yang kedua, menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain game. Yang ketiga,
Kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan para pelajar. Di bidang ekonomi, 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Meningkatnya sifat konsumtif. 3. Kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Bidang sosial budaya. Pertama, adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Kedua, meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. Ketiga, adanya kesenjangan sosial. Keempat, memudarkan nilai-nilai asli bangsa. Dan kelima, masyarakat cenderung bersifat individualisasi. Bidang hukum pertahanan dan keamanan. Yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet pelaku teroris dapat berkomunikasi sama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Di bidang politik, 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokratis yang berlebihan dan bertentangan dengan ideologi negara seperti kebebasan tanpa batas. 3. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Sikap selektif atau sikap memilih-milih untuk menghindari pengaruh buruk dari perkembangan iptek, maka kita harus bersikap selektif atau memilih-milih dalam menghadapinya. Berikut contoh sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Pertama, berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menegakkan supremasi hukum. Keempat, berpegang pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Kelima, menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, menegakkan hak asasi manusia atau sering kita dengar dengan kata HAM dan menjauhi penyimpangan. Adapun beberapa contoh teknologi dari kemajuan iptek. Yang pertama ada telepon dan TV. Ada kamera dan hasil foto. Oke guys, sekian penjelasan kami tentang materi PPKN kali ini. Semoga bermanfaat ya.